Rasulullah berkata di dalam Al-Quran. Jadi gimana Bang? Kenapa beda? Ya ternyata sama. Jangan dicari perbedaannya. Ya apa? Bedanya? Samanya? Samanya? Ya karena tidak beda. Ketawa. Ya kan? Lah, Seolah-olah lelucon, ya, seolah-olah hal ini lelucon bagi mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin berikan tanggapan terhadap seorang YouTuber, di mana YouTuber ini memberikan penjelasan dan dia berbicara tentang agama, tetapi kalau saya melihat dari gelagatnya, dari orangnya, Rasulullah berkata di dalam Al-Quran. Jadi gimana Bang? Kenapa beda? ya ternyata sama. Jangan dicari perbedaannya. Justru dalam hal ini dicari persamaannya. Apa? Ya karena tidak beda. Ya kan? sungguh tidak pantas dia berbicara tentang agama. Tetapi dia memaksakan berbicara tentang agama dan ngalur ngidul pembahasannya, membenarkan Panji Gumilang. Coba kita simak. Lihatnya sih kayak anak-anak didiknya gitu ya. Ya. Mungkin yang sedang dilatih untuk menjadi ustadz gitu, untuk menyampaikan khutbah gitu kan. Ya. Nah, tapi ada Nah, di sini dia memberikan penjelasan bahwa perkataan Nabi Muhammad itu adalah perkataan Allah. Membenarkanlah. yang agak dipertanyakan gitu. Coba. Nih, Nah, kalau ustadz lain itu berkatanya seperti ini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Yang artinya Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran gitu. ya, Allah berfirman dalam Al-Quran. Tapi kalau yang dari versinya Al-Zaitun seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Nah, Ya. berarti yang artinya Rasulullah berkata di dalam Al-Quran gitu. Jadi gimana Bang? Kenapa beda? Oh, jadi ini yang bertanya ini muridnya, seolah-olah muridnya. Terus yang bertato ini adalah mubaliknya atau kiainya lah begitu. Jadi tanya jawab di sini antara orang yang awam dengan orang yang pinter agamanya. Coba kita dengar seperti apa pernyataannya. Ya ternyata sama. Jangan dicari perbedaannya. Justru dalam hal ini dicari persamaannya. Apa? Apa persamaannya? Jangan cari perbedaannya, tapi cari persamaannya. Ya jelas berbeda. Perkataan Nabi Muhammad itu adalah al-hadis, ya, atau hadis qudsi. Jelas, kalau hadis qudsi itu Rasulullah SAW mendapatkan ilham atau petunjuk dari Allah, lalu Rasulullah menyampaikan kepada umat. Tetapi apabila Al-Quran itu murni perkataan Allah, tidak ada campur kalimat Jibril ataupun kalimat Rasulullah, murni dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Begitu. Jadi Allah yang berkalam di situ, bukan kalam Nabi Muhammad. Apa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran? Al-Quran lafaznya dari Allah, tak boleh dirubah lafaznya. Sedangkan hadis qudsi lafaznya itu bisa diriwayatkan bil makna. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran lafalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi lafalnya bisa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bisa diriwayatkan dengan makna. Adapun Al-Quran lafalnya dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi meriwayatkan dari Allah, tapi lafalnya dari Nabi. Mungkin maknanya dari kepada Nabi, kemudian Nabi ungkapkan dengan apa? Lafal beliau sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Hadis qudsi itu hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lafadznya dari Nabi tapi maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan kalimat qala Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nabi menyampaikan qala Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu shalah baini wa baini abdi. Saya bagi salat ke dalam dua bagian. Ada hak hambaku, ada hak aku di situ dari hambaku. Nah, ketika kalimat hadis yang mengatakan qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, menyampaikan kalimat, lafadznya disampaikan oleh Nabi, maknanya dari Allah, itu yang disebut dengan hadis qudsi. Di Allah sendiri yang seketika mengatakan pada Nabi, sampaikan seperti ini. Apa bedanya dengan Quran? Kalau Quran semua lafadznya itu dari Allah, Nabi nggak boleh ngarang. Yang kedua, semua lafadz Quran ketika dibacakan setiap hurufnya berpahala. Tapi hadis tidak. Jadi kalau antum baca hadis, diamalkan baru ada pahala, dipelajari ada pahala. Tapi Quran setiap hurufnya berpahala. Coba kita dengar, ini mubalik dari mana ini? Ya apa? Bedanya? Samanya? Samanya? Ya karena tidak beda. Ketawa. Ya kan? Lah, Seolah-olah lelucon, ya, seolah-olah hal ini lelucon bagi mereka berdua ini. apa coba? Perbedaannya? Ya karena tak sama. Lu nih Syekh Pablo Beluga. Nah, ini udah syekh katanya.
Mohon maaf ya, jadi kita bukan maksud gimana-gimana. Jadi ini, gua jujur dalam hal pendalaman agama, pendalaman agama tentang pentafsiran suatu ayat suci kurang. Jujur aja, kita bicarakan apa adanya. Ya kalau kurang jangan berbicara. Secara nalar. Saya sendiri di sini, saya tidak menyampaikan murni dari perihal pribadi saya atau pendapat saya. Melainkan apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang telah saya baca, telah saya pelajari, bahwa menyampaikan kebenaran adalah kewajiban. Ketika ada orang yang membenar-benarkan suatu perkara, dan di mana perkara itu telah menyalahi jumhur ulama pada keseluruhannya, maka di sini jelas mereka memperselisihi ulama. Ulama yang kita maksud adalah keempat imam madhab. Keempat imam madhab ini telah sepakat bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada campur bahasa dari Rasulullah dengan malaikat Jibril. Allah itu maha segalanya. Bahkan bahasa malaikat pun kita tidak tahu mereka berbahasa apa. Tetapi di sini jelas Allah maha segalanya. Jangankan dengan berbahasa Arab, teman-teman. Dengan bahasa dari penjuru dunia manapun, Allah tahu. Bahkan misalkan ada alien, ya Allah tahu. Karena alien juga termasuk dari ciptaan Allah. Begitu. Jadi Allah itu maha segalanya. Jangan sempitkan pemikiran kita apabila Allah berkalam dengan menggunakan bahasa Arab, lalu kita menyamakan Allah dengan orang Arab. Tidak. Allah maha segalanya. Jadi pahami maha segalanya ini. Sedang kita tidak bisa maha segalanya. Jangankan segalanya. Mengurus diri kita sendiri kadang kita masih penuh dengan kelalaian. Ya. Artinya apa? Kita tidak sempurna Allah. Kita tidak sempurna dan tidak akan pernah mencapai kesempurnaan itu. Karena kesempurnaan yang mutlak adalah milik Allah. Nonton lagi? Itu ya. Panji Gumilang bersama dengan Al-Jaitunnya, dengan konsistensinya mereka terhadap apa yang mereka ucapkan sebagai dalihnya mereka, bukan dalil ya, tapi dalihnya. Nah, dalih. Dan di sini kalau mereka ini berbicara tentang agama Islam, tentunya di sini kita melihat sudut pandang mereka lebih condong kepada pendapat Panji Gumilang. Jadi apapun yang dikatakan Panji Gumilang benar bagi mereka. Tidak ada yang salah sedikit pun. Kayak gitu. Mereka sampaikan bahwa Al-Quran bicara Al-Quran ini orang ini sebagai kalamnya Allah, kan begitu. Bertato-tato ucapannya Allah. Tetapi Al-Quran itu datang atas dasar ucapan dari Nabi Muhammad. Itu yang mereka selalu tekankan. Dimana kalau kita telusuri video asli dari ucapan tersebut. Ini kayak guru dan murid ya. Ini yang berjenggot ini muridnya nih. Terus yang bertato ini gurunya. Jadi setiap pertanyaan dilontarkan kepada gurunya. Biar gurunya yang memberikan fatwa begitu. Video aslinya yang tersebar itu. Video aslinya Panji Gumilang yang mengatakan tentang itu kan tersebar di YouTube. Orang semua bisa tonton. Dia sampaikan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Kalau kita bicara tentang, jujur kita bukan orang yang paham betul tentang ayat-ayat di dalam Quran. Kita bukan penafsir dan itu bukan kapasitas kita sebenarnya. Ya kita sekarang sebagai umat manusia yang mengikuti tafsir para pembimbing kita, karena di dalam ajaran agama Islam adalah ketika ya pembimbing kita siapa? Kalau pembimbing kita memilih untuk bermadhab, maka siapakah mazhab kita? Bilang dulu siapa mazhab kita. Apabila kita sudah tidak bermadhab, maka kita harus dan wajib mendialogkan fatwa kita dengan orang-orang yang berfatwa. Tetapi kenapa Panji Gumilang menolak untuk berdialog dengan MUI? Pertanyaannya di situ. Panji Gumilang pernah mengucapkan di dalam satu buah video yang mungkin tersebar sudah di mana-mana orang tahu bahwa Al-Quran itu bukanlah ucapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Tetapi itu adalah ucapan dari Nabi Muhammad. Yang mana asalnya dari Allah. Dari Allah. Karena dia menyebut bahwa itu adalah wahyu ilahi, wahyu yang diturunkan oleh Allah. Wahyu, pemaknaan wahyu itu apa? Apakah wahyu itu sekedar petunjuk? Apakah wahyu itu atau ilham itu hanya sekedar penunjuk arah ke sana gitu. Ya, Al-Quran tidak seperti itu. Beda dengan hadis qudsi. Aduh, gimana ini orang ini ya? Gua atas pemahaman tersebut, gua rasa ada rasa sepakat gua terhadap hal itu. Karena kembali lagi yang gua sampaikan bahwa Allah tidak bisa kita lekatkan sifat kemanusiaan terhadap Allah. Sifat kemanusiaan itu berupa apa? Seperti berucap, mengucapkan. Gitu. Justru kalau kita mengatakan bahwa Allah mengucapkan, karena kalau kita bicara orang yang bisa berucap, gitu, sesuatu yang bisa berucap adalah orang yang memiliki mulut, kan begitu. Terus artinya kalau kita menyamakan sifat manusia
dari Allah kepada sifat manusia, maka kita itu mendegradasi Allah. Padahal Allah. Oh, no. Allah tidak punya mulut begitu. Jadi, lebih lengkap kita sama Allah begitu. Bagaimana Anda mau menafsirkan? Misalkan Allah berbicara dengan Nabi Musa. Apakah kita membayangkan mulut Allah seperti apa? Tidak perlu membayang-bayangkan, karena itu hal gaib. Kita patut saja untuk mengimani, tidak perlu panjang lebar mencari tahu mulut Allah seperti apa, wajah Allah seperti apa, tangan Allah. Misalkan Allah memberi kasih sayang, Allah memberikan rizki, lalu nanti kita mau membayangkan tangan Allah seperti apa memberi itu. Tidak seperti itu, teman-teman. Kalau kita di dalam berakidah, kita itu harus cukup memahami, harus paham bahwa Allah ketika berkalam, ya Allah berkalam dengan bahasa yang dimengerti manusia. Karena apa? Tidak mungkin Allah tidak bisa bahasa yang dipahami oleh manusia tersebut. Seperti Nabi Musa berbicara dengan Allah, ya Allah berbicara dengan Nabi Musa selayaknya Nabi Musa berbicara dengan Allah. Bahasanya sama. Bukan berarti kita mau membayang-bayangkan mulut Allah seperti apa ya. No. Bahkan dari zaman Nabi Muhammad, sahabat dan tabi'in, tidak ada satupun yang mempermasalahkan Allah itu seperti apa, mulut Allah seperti apa, mata Allah seperti apa. Tidak ada. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi, tidak ada seorang pun yang membayangkan bagaimana Allah lebih dekat dari urat nadi. Apakah Allah ada di dalam diri kita? Tidak seperti itu. Cukup saja beriman, cukup saja kita mengimani kalau kita meminta berdoa kepada Allah bahwa Allah itu sungguhnya dekat. Arti kata Allah lebih dekat dari urat nadi, jangankan suara yang kita ucapkan melalui mulut, suara yang ada di hati kita didengar oleh Allah. Itu imannya. Tidak berhenti sampai di situ. Kalau Allah diminta menunjukkan zatnya, pernah Allah menunjukkan zatnya, yaitu menimpakan zatnya, secuil zatnya kepada suatu gunung. Akhirnya apa? Gunung itu luluh lantang. Jangankan hanya bersuara, menunjukkan zatnya Allah bisa, teman-teman. Mau dibantah apa lagi? Kita gak perlu membayang-bayangkan seperti apa mulutnya Allah. Tidak perlu. Karena yang pasti Allah itu laisa kamislihi. Tidak sesuatu pun yang setara dengannya. Ya, paham tidak ada sesuatu yang setara? Ini orang ini apa ini? Mau berbicara apa ini orang ini? Oh, itu di atasnya kan begitu. Maka untuk hal itu kembali lagi yang gue sampaikan tidak bisa dikatakan sesat. Tidak bisa dikatakan bentuk daripada penistaan juga. Karena itu adalah bagian daripada pemahaman Panji Gumilang. Sama yaqulu zalik. Ya, kalau pemahaman Panji Gumilang itu harus berlandaskan dengan keempat imam madhab. Apabila Panji Gumilang memiliki pemahaman seperti itu dan dia berlandaskan Islam, jangankan Islam, teman-teman, Islam dengan Kristen pun bisa berdebat, bisa berdialog. Ini kenapa Islam, Panji Gumilang mengaku Islam tapi tidak mau diajak dialog. Islam diajak dialog tidak mau, sedangkan Kristen saja diajak debat atau dialog ilmiah dengan Islam mau. Ini Panji Gumilang memberikan banyak fatwa, memberikan ajaran yang tidak sesuai dengan keempat imam madhab, tetapi dia malah cenderung untuk membuat ajaran-ajaran baru, sistem-sistem beribadah yang baru, ingkar sunnah, mengatakan Bukhari dan Muslim mendoif-doifkan dan memaudhu'kan hadis. Ini perkataan yang sudah menyimpang, nyeleweng. Aduh, ini gak perlu selesaikan ya. Kalau kalian ingin nyimak, simak nanti linknya saya taruh di bawah agar kalian bisa menyimak langsung di sana. Jadi, memberikan bantahan kepada orang seperti ini sebenarnya tidak jauh-jauh. Memberi bantahan kepada Panji Gumilang itu sebenarnya tidak usah lama-lama. Satu kali saja Panji Gumilang mau menggelar karpet merahnya untuk berdialog ilmiah, maka sudah dapat dipastikan bahwa dia akan pelongo-pelongo ketika berhadapan dengan orang yang benar-benar ahli tafsir, ahli fikih. Karena apa? Sesuatu yang tidak benar pasti akan kalah. Yang benar pasti akan menang. Itulah kenapa Panji Gumilang tidak pernah mau diajak dialog ilmiah. Karena sudah tahu dia akan kalah.